dengan NIM K76250005. Saya Laila Tusara Ramadhani dengan NIM K76250013. Saya Nabila dengan NIM K76015. Video ini dibuat sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Tujuan dari video ini adalah untuk berbagi informasi serta point of view atau POV terkait materi dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta memberikan gambaran mengenai pentingnya perpajakan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian. Selamat menyaksikan! Dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan, kami mempelajari konsep dasar perpajakan serta peran pajak dalam perekonomian. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak dibedakan menjadi pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak pusat berkontribusi terhadap perekonomian melalui pembiayaan belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembayaran utang negara. Sementara itu, pajak daerah berkontribusi terhadap perekonomian melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal. Setelah memahami konsep dasar perpajakan, sekarang kita akan membahas bagaimana pajak diklasifikasikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pertama, ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jenis pajak yang termasuk dalam kategori ini antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak karbon, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk sektor tertentu seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di sisi lain terdapat pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda di bawah kewenangan gubernur. Pajak yang termasuk dalam kategori ini antara lain pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan atau PAT, pajak air tanah atau PAT, serta pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota melalui Bapenda atau badan pengelola keuangan lainnya di bawah kewenangan wali kota atau bupati. Jenis pajak yang tergolong dalam kategori ini cukup beragam, antara lain pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam atau MJLB, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan pekotaan atau PBB P2. Selain itu, terdapat pula biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang sering kita sebut dengan BPHTB. Pajak ini dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan melalui jual beli, warisan, hibah, kemudian bentuk pengalihan hak lainnya. Nah, karena BPHTB memiliki banyak peran penting dalam berbagai transaksi properti, berikutnya kita akan membahas BPHTB secara lebih mendalam, mulai dari pengertian, subjek, objek, dasar pengenaan pajak, sistem pemungutan, sampai dengan cara perhitungannya. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota atas perolehan hak tanah dan bangunan oleh orang pribadi ataupun badan. Dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pemungutannya menggunakan self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Objek pajak BPHTB berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat terjadi melalui peristiwa hukum,
seperti jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, lelang, hadiah, penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha, serta pemberian hak baru atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, subjek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Nah, contohnya itu yang pertama, seseorang yang membeli rumah atau tanah. Yang kedua, penerima hibah dari keluarga. Dan yang ketiga, ahli waris yang mendapatkan rumah dari pewarisnya. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Pada transaksi jual beli, NPOP pada umumnya berupa harga yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi. Sebelum pajak dihitung, terdapat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, NPOP TKP ditetapkan paling sedikit sebesar 80 juta untuk perolehan hak umum dan 300 juta untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat tertentu. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari NPOP setelah dikurangi NPOP TKP. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh perhitungannya. Rido membeli rumah di Boyolali sebesar 500 juta dan NPOP TKP yang berlaku sebesar 80 juta. Dasar pengenaan pajak 500 juta dikurangi 80 juta sama dengan 420 juta. Selanjutnya, BPHTB yang harus dibayarkan dihitung dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. BPHTB tarif sebesar 5% dikali 420 juta sama dengan 21 juta. Dengan demikian, BPHTB terutang yang harus dibayar adalah sebesar 21 juta. Dalam kehidupan sehari-hari, BPHTB yang sering dijumpai pada transaksi jual beli rumah, tanah, maupun bangunan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami BPHTB agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. BPHTB memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah karena penerimaannya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten atau kota. Melalui APBD tersebut, dana yang berasal dari BPHTB dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk belanja pemerintah kabupaten atau kota yang meliputi belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal. Pada belanja pegawai, penerimaan BPHTB dapat membantu membiayai gaji dan tunjangan aparatus sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK, serta tenaga pendidik seperti guru SD dan guru SMP negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Pada belanja barang operasional, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan seperti pengadaan komputer, meja, kursi, alat tulis kantor, pendingin ruang AC, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pada belanja modal, penerimaan BPHTB dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengadaan aset yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, serta infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Melalui berbagai jenis belanja tersebut, penerimaan BPHTB tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pajak dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat menjadi referensi serta memberikan point of view dalam memahami konsep dasar perpajakan serta peranannya dalam perekonomian, khususnya terkait biaya perolehan hak pajak sebagai salah satu jenis pajak daerah, kabupaten, atau kota yang berkontribusi dalam perekonomian daerahnya. Demikian video pembelajaran ini kami sampaikan. Apabila terdapat kritik, saran, dan penjelasan yang perlu ditambahkan, silahkan menuliskannya dalam kolom komentar untuk bahan evaluasi serta perbaikan ke depannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.